Haleluya, salam saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Doa saya senantiasa untuk kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Video saya kali ini saya kasih judul Jangan Pernah Malu Mengakui Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat firman Tuhan di Matius 10 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, lewat ayat ini kita ketahui, barang siapa yang menyangkal aku, kata Tuhan, dia juga akan menyangkal kita di depan Bapa yang di sorga. Saya pernah mengalami hal di mana waktu itu saya menyangkal Tuhan dari keluarga saya, dari kakak saya. Tepatnya pada, saya ceritakan kepada saudara-saudara yang terkasih, dan ini menjadi pelajaran buat saya ke depan, bahwa saya tidak akan pernah lagi menyangkal kalau saya itu pengikut Kristus. Waktu itu di bulan Ramadan, kakak saya telepon, dan seperti biasa dia pasti tanya, kamu puasa? Kamu kalau malam sholat tarawih, tadarus juga di mana katanya? Saya katakan saya puasa, kalau malam saya tarawih, bahkan saya sering juga bertadarus di malam hari. Di situ perkataan mulut saya benar-benar tidak sesuai dengan hati saya. Hati saya memang benar-benar merasakan tidak ada damai sejahtera. Saya merasa benar-benar takut kepada Tuhan. Tetapi saya benar-benar masih kedagingan karena saya masih ingin tetap diakui oleh keluarga saya bahwa saya ini menjadi bagian dari mereka, hingga saya menyangkal Tuhan di depan mereka, di depan manusia. Tetapi kelang beberapa menit kejadian setelah kami teleponan, saya ke dapur, dan di mana kejadian itu hal yang sangat luar biasa saya rasakan. Saya jatuh terhempas di kamar mandi, dan saya mengingat perkataan saya barusan kepada kakak saya menyangkal Tuhan di depan manusia. Dan saya kembali mengingatkan waktu awal-awal saya mulai dekat kepada Tuhan, saya pernah berkata dan berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Jikalau aku tidak sesuai menurut-Mu Tuhan, perkataanku, perbuatanku Tuhan, Engkau tegur aku Tuhan. Di situ benar-benar Tuhan langsung tegur saya. Saya terbanting dan pinggang saya ini dari dapur ke kamar mandi itu kan lebih tinggi dapur baru kamar mandi, jadi saya agak turun dikit. Di situ saya terbanting, di mana kepala saya kena ke sudut dinding, pinggang saya terhempas ke lantai antara itu kan lebih tinggi batunya, dan saya sempat gelap. Mungkin beberapa saat itu saya tidak sadar. Kebetulan di rumah itu tidak ada orang. Suami tetap seperti biasa bekerja di luar kota, dan di situ saya punya 2 anak, dan 2 anak ini yang dua-dua lagi sekolah. Setelah beberapa saat kemudian saya terbangun, saya buka mata pelan-pelan, saya katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau tegur aku langsung Tuhan. Dan di situ hati saya memang benar-benar menangis. Saya katakan, barusan aja saya menyangkal Engkau di depan manusia, di depan kakak saya, Tuhan langsung tegur saya. Dan hal itu membuat saya benar-benar, saya kapok. Di saat saya bangkit dari tempat saya jatuh, saya pikir saya sudah stroke atau seperti apa. Tetapi begitu kemurahan Tuhan di dalam hidup saya bisa bangkit dan saya coba mencari tukang urut. Mungkin anak-anak dan suami tidak tahu kejadiannya, tetapi saya katakan, saya ada telepon suami saya bahwa saya jatuh dari kamar mandi dan saya mau cari tukang urut. Sebenarnya hal yang terjadi seperti itu. Itu beberapa menit setelah saya dapat telepon dari kakak saya, dan saya katakan saya tetap melakukan puasa. Dan di situ saya tetap menyangkal Tuhan. Saya ikut Tuhan masih sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga saya, dengan tujuan saya tetap mau mereka mengakui saya bahwa saya ini masih menjadi bagian dari hidup mereka. Tetapi apa kenyataan yang saya alami? Tuhan menegurkan saya, dan saya benar-benar minta ampun kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekarang hidup saya hanya untuk Tuhan. Saya tidak malu dikatakan orang
saya ini orang kafir, saya ikut Kristen. Bahkan orang mengatakan kalau saya ini nanti menjadi kayu bakar nanti di neraka. Saya hanya bisa tersenyum karena saya tahu di dalam Tuhan ada kebenaran. Di dalam Tuhan ada hidup yang kekal. Setiap orang yang bersuruh dan minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti selamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah kita malu mengakui Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari ini kita lihat banyak juga orang yang malu mengakui Tuhan Yesus. Terkadang karena jabatannya. Ada beberapa orang juga yang sempat saya ngobrol-ngobrol. Mereka bukan tidak mau mengakui Tuhan Yesus di depan umum, tetapi mereka masih memikirkan dikarenakan statusnya di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, sehingga bibir dan hati mereka tidak sama. Tetapi saya percaya, jikalau engkau berani mengakui kalau engkau pengikut Kristus, Tuhan yang akan menjadi pembelamu di mana saja, baik di pekerjaanmu, baik di hal-hal yang membuatmu takut, mungkin kehilangan jabatan, mungkin kehilangan keluarga. Tetapi jikalau sudah Tuhan yang campur tangan, engkau akan merasakan dan engkau akan terheran-heran. Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu, mari kita tetap berani mengakui kalau kita pengikut Kristus. Mari kita tetap mengakui kalau kita punya Tuhan yang lebih hebat dari segala-galanya. Jangan pernah malu mengakui Tuhan Yesus di mana saja. Akuilah dia dengan bibirmu, dengan hatimu, dengan perbuatanmu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Demikian video saya kali ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.